kita ke Bu Yenti Ganasih terlebih dahulu ya. Bu Yenti, saya membaca pernyataan Anda di beberapa media online, Bu Yenti. Artinya sama saya juga mungkin bertanya-tanya juga, apakah mungkin kalau misalnya saya ini korban, saya sudah invest ratusan juta bahkan miliaran, saya bisa nggak sih ke pihak kepolisian kah atau siapa gitu untuk meminta uang ini? Tapi Bang Alfred mengatakan judi, Mbak Yanti, mana ada judi orang minta dibalikin uangnya gitu. Iya, itu yang penting ya, kan polisi sudah melihat perbuatannya, peristiwanya. Antara lain ada penipuan, ada iming-iming sehingga orang menyetorkan uangnya. Dan kemudian ada judi online, ya itu judi online karena tebak-tebakan itu pasti judi online sebetulnya. Tapi itu di pihak si pelaku gitu. Nah, nasabah tadi, yang dirugikan tadi tidak tahu kalau itu judi online gitu. Itu harus didalami oleh kepolisian. Kemudian juga berkaitan. Jadi kita fokus dulu kepada apa ya sih yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan para korban ini kemudian kerugiannya sedemikian. Kalau nggak salah Pak Handoko sampai dengan 7 triliun ya tadi malam terakhir ya. Rilis terakhir seperti itu dan kemudian rilis terakhir kalau nggak salah dari PPATK 122 rekening diblokir ya dengan jumlah yang hampir 400 miliar. Nah ini kan harus kita catat semua. Kalau saya tidak terlalu berharap dengan barang-barang yang disita karena itu bisa turun dan itu pemeliharaannya sulit. Tapi yang kita harus kejar adalah yang masih di rekening-rekening segera blok dengan menggunakan TPPU sejak awal Pak Handoko. Jangan sampai tidak dengan TPPU-nya, ini sudah sangat jelas, ini sudah terjadi peristiwanya, tinggal polisi mencari bagaimana TPPU-nya dan itu juga sudah jelas dan saya ngajar di polisi tentang TPPU itu sejak 2005. Jadi udah nggak ada alasan kepolisian tidak tahu bahwa harus didakwakan sekaligus nantinya oleh JPU. Jadi di situ. Nah nanti di situ dilihat Mas. Jadi pertama kali kita lihat perbuatan pelakunya yang membuat para korban ini menyetorkan uang. Harapannya apa, yang disampaikan apa, itu kan nanti semuanya kan ada. Ini kan cybercrime ya. Ini kejahatan yang melalui cyber lah apapun. Cybercrime dan pendekatannya ada sedikit white collar crime-nya ya. Ada yang white collar crime kan. Karena mereka dipaksa memahami bahwa naik turunnya begini melalui screen dan itu ternyata itu adalah instrumennya gitu ya Bu Yanti. Iya dan itu ternyata kejahatan. Karena apa? Tiba-tiba seperti yang Pak Albert sampaikan, apapun mereka masukkan pasti kalah. Bahkan ini dikatakan lebih jahat dari judi itu sendiri, meskipun judi itu juga ilegal kan seperti itu. Jadi satu. Yang kemudian yang di luar negeri itu kalau tidak salah memang binomo kan ada 2014 ya 2015 itu ada di beberapa negara. Ternyata ini kan tidak binomo yang sesungguhnya yang ada di negara pusatnya itu. Tahu nggak ini kalau seperti ini kemudian menamakan dengan binomo ini kan sudah ada juga satu kejahatan, sudah ada satu misleading, satu penyesatan yang terjadi. Biasanya di dalam white collar crimes salah satu cirinya adalah dilakukan modus-modus yang misleading. Modus-modus yang membuat kita itu salah paham dan kemudian dengan salah paham itu menggiring dengan mengiming menggunakan 378 atau penipuan menggunakan IT sehingga orang-orang itu kemudian tergiur dan kemudian orang-orang itu terbujuk dan menyerahkan harta kekayaannya. Meskipun dengan perjanjian itu yang namanya trading, yang namanya bisnis itu biasa. Untung dan rugi, itu biasa. Tetapi kerugian ini kan memang ada yang biasa, juga ada kerugian yang karena adanya kejahatan. Nah itu kejahatan awalnya. Ketika mereka itu masuk ke afiliator atau influencer di situ, 70% itu tidak masuk akal, kan tidak ada seperti itu. Siapapun dia yang di situ dia tahu, dia harus curiga bahwa itu pasti tidak benar. Ya, itu yang saya ingin itu untuk masuk ke TPPU-nya itu pasti tidak benar. Dia patut menduga bahwa mungkin dia diajak yang lebih seniornya karena ini mesti ada syndicate crime ya, ada kejahatan yang bersama-sama. Nah di situ ketika dia mendapatkan uang 70% per orang dari 10 ribuan orang ini yang sudah lapor ya, dan kemudian uang itu dibelikan mobil, dibelikan dan sebagainya, dimasukkan rekeningnya, itu sudah TPPU. Disitulah harusnya untuk nanti memenuhi harapan para korban, disitulah polisi cepat-cepat itu kita cepat blokir. Bisa karena dibalikin nggak Bu, yang kalau indikasi TPPU Bu Garnasih sampaikan tadi? Oh iya, ya kan kita sudah lihat bisa dikembalikan, pasti bisa. Kenapa? Karena kan sudah ada yang kalau nanti terbukti ya,
kalau ini terbukti kan sudah nampak ada rekening yang terakhir dapat 365-an ya, hampir 300 ya, 365, hampir 400 miliar. Itu kan sudah saving tuh. Kemudian ada rumah-rumah, mobil-mobil, itu nanti cepat dilelang misalnya. Itu kan sudah. Masalahnya adalah nanti nampaknya selalu jangan berharap itu akan kembali sesuai. Siapa yang akan mengembalikan? Ya itu ya. Bisa Maka cepat jangan sampai ya, karena jangan sampai para pelaku ini kalau nanti terbukti segera keburu menggunakan uang-uang yang tidak bisa ditarik, misalnya yang biasanya ya untuk naik haji, untuk pergi jalan-jalan kemana-kemana kan susah dia naik. Misalnya dia sewa private jet gitu kan, kita susah menarik kepada orang yang menyewa. Dan Pak Handoko, ini kita seperti ini sebetulnya penegakan hukum seperti ini ada yang membuat kenapa pelaku-pelaku itu juga leluasa dan kemudian kabarnya Bu Yenti, Kominfo sudah memblokir berkali-kali begitu ya broker-broker seperti ini, kembali lagi dengan nama yang baru, kembali lagi dengan nama yang lain begitu Bu. Itu yang begitu kejahatan. Jadi harus dipahami bahwa hukum selalu ketinggalan. Itulah tugas mereka. Selalu harus melihat modus-modus. Ya kita ikutin terus kan negara ini dengan berbagai bagian bagian dari tugasnya masing-masing harus mengikuti itu. Yeah. Jadi itu yang harus dikejar ya, harus dikejar. Baik. Dan kemudian jangan ragu-ragu, langsung sita, langsung tindak tegas blokir, begitu ya. Amankan dan tindak tegas, dan kemudian tolong Pak Handoko bagaimana manage aset hasil kejahatan itu. Langsung... Mobil yang disita jangan ditongkrongin, nanti nilainya turun, semakin kecewa Baik, korbannya. Saya mau kalau ngomongin ranah hukum langsung ke Pak Kabak Penum. Kalau melihat, mungkin nyambung pertanyaan saya tadi Pak, dari pelaku sendiri pernyataannya berapa banyak yang dapat dihasilkan, karena hartanya banyak banget begitu Pak dari korban-korban ini. Ya, kalau dari data yang sementara hasil pemeriksaan itu memang banyak, Pak. Tapi saat ini kan penyidik masih berkoordinasi terus dengan PPATK untuk melakukan tracing aset dan kecepatan untuk melakukan penyitaan, termasuk diantaranya memblokir beberapa rekening. Ini masih dilakukan dan ini masih berproses dan berjalan terus. Dan tentunya penyidik akan melakukan pengembangan daripada hasil penyidikannya. Tidak hanya sebatas dua tersangka tersebut. Masih mungkin gitu, lagi. Ya. Nanti aset-aset yang betul. Sudah disita oleh pihak kepolisian bisa juga nggak nantinya mungkin dibagikan kepada korban atau dikembalikan kepada para korban? Ya tentunya kan masih diteruskan nanti di pengadilan. Nanti yang putusannya ada di pengadilan. Kita hanya bagaimana upayanya untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga itu melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut. Oke, baik. Kita ajak juga narasumber dan pemirsa pagi ini untuk ke Medan yuk. Tadi kan Pak Kabak Penum kan mengatakan yang terbarunya adalah kan ada rumah mewah nih dari tersangka Indra Kents dengan platformnya adalah Binomo ya. Binomo. Ini ada Wanasari, reporter kami di Biro Medan. Wana, informasi apa yang bisa Anda sampaikan? Arif Fadil, Kabarati dan pemirsa, dua aset berupa rumah di Perumahan Cemara Asri Kabupaten Deli Serdang ini akhirnya disita oleh Mabes Polri. Salah satunya adalah rumah megah di belakang saya ini pemirsa yang nominal asetnya itu kira-kira belasan sampai puluhan miliar rupiah, dan di depan sudah terpampang rumah ini dalam pengawasan. Menurut informasi yang kami coba gali dari warga di sekitar sini, menyatakan bahwa rumah ini dalam proses renovasi, kemudian belum ditempati sama sekali. Dan menurut warga juga sesekali tersangka Indra Kents datang ke rumah ini untuk melihat proses renovasi yang dilakukan oleh petugas yang ada di sini. Selain rumah megah ini, juga ada satu rumah di Jalan Blueberry
di Komplek Cemara Asri ini yang juga disita oleh Mabes Polri. Rumah tersebut informasinya adalah rumah milik calon mertua Indra Kents. Selain itu, update terkini yang bisa kami kabarkan, 2 aset yang disita oleh Mabes Polri ini, ada aset lainnya yang juga disita persisnya di Jalan Bilal nomor 219 Medan. Aset tersebut berupa kantor dan kendaraan mewah. Informasinya, kantor tersebut dipergunakan untuk aktivitas trading maupun pelatihan bagi para peserta yang ingin belajar trading yang dimentori oleh Indra Kents sendiri. Selain itu, pihak kepolisian juga menyita mobil mewah, informasinya Ferrari, dan saat ini masih dalam proses pengembangan dan pihak kepolisian juga masih bekerja di Kota Medan. Akankah ada aset-aset lainnya milik Indra Kents yang disita? Tentunya kami masih akan mengupdate terkait kasus ini, yaitu Indra Kents, kasus penipuan judi online. Arif Fadil. Baik, Wana Sari, laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara, dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih, Wana. Kita nanti lanjutkan lagi ya diskusi kita ya dengan beberapa narasumber kita usai jeda periode berikut.